Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas apa kehadirannya untuk kuliah pada malam hari ini ya, untuk mengisi kegiatan kita di malam hari. Jadi kemarin saya katakan bahwa yang dimaksud dengan spektroskopi inframerah adalah suatu teknik analisis yang mendasarkan pada interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel di daerah inframerah. Itu namanya spektroskopi inframerah. Nah, peristiwa yang terjadi kalau ada suatu sampel kemudian dia dikenai dengan suatu sinar inframerah, maka dia akan mengalami suatu vibrasi ya. Nah, vibrasi nanti setelah ini kita akan menjelaskan berbagai jenis vibrasi, nanti ada stretching dan juga ada bending. Nah, kita tahu bahwa spektroskopi inframerah itu dia bersifat cepat dan sensitif. Kemarin di video yang saya tunjukkan kemarin, Anda bisa melakukan analisis dengan spektroskopi inframerah itu dalam 30 detik itu Anda sudah bisa mengukur satu sampel ya, satu spektrum sampel, dan dia bersifat non destruktif. Non destruktif itu maksudnya apa di sini Mas dan Mbak? Non destruktif di sini maknanya dia itu tidak bersifat merusak. Artinya apa? Kalau suatu sampel itu sudah dianalisis dengan inframerah, itu dia bisa dianalisis dengan teknik yang lain. Ya, kemudian dengan perkembangan teknologi saat ini, Anda kemarin lihat betapa mudahnya cara mengukur sampel ya. Ada dengan teknologi ATR atau ETR, Attenuated Total Reflectance, itu sampel tinggal diletakkan di atas kristal, kemudian Anda lakukan scanning, Anda lakukan pemindaian, maka setelah itu Anda akan keluar, akan diperoleh suatu spektrum inframerah. Seperti kemarin, mbaknya itu memindai, men-scanning yang padatan itu adalah asam benzoat, kemudian dalam sekitar waktu 30 detik, maka akan muncul puncak-puncak dalam suatu spektrum inframerah ya. Kemudian dia itu bisa digunakan untuk analisis kualitatif, nanti saya jelaskan, dan juga bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Artinya apa? Informasi yang terkandung dalam puncak-puncak pada spektrum inframerah itu bisa dianalisis, bisa digunakan informasi tadi untuk melakukan atau untuk tujuan analisis kualitatif dan juga untuk tujuan analisis kuantitatif. Kemudian satu lagi yang unik yang kemarin saya katakan bahwa spektra inframerah itu bersifat fingerprint ya. Fingerprint itu sidik jari. Artinya tidak ada dua buah sampel. Kalau dua sampel itu berbeda, dia mempunyai spektra inframerah yang sama. Ya, bahkan kemarin saya ekstrim kalau saya misalkan rambut saya itu saya scanning dengan spektrofotometer inframerah, maka nanti spektranya itu akan berbeda, spektra IR-nya itu akan beda dengan rambutnya Mas Muhammad Azwir misalkan ya. Itu akan berbeda ya, gitu. Nah, lalu berbedanya itu di mana gitu. Gitu. Misalkan gini, oh saya dengan Mas Muhammad Azwir itu berbeda. Lah cara membedakan paling mudah saya dengan Mas Azmir itu pertama dari jenis kelaminnya. Oh ternyata sama-sama laki-laki. Lalu mencari pembedaan yang lain. Oh tinggi badannya itu berbeda. Pak Abdul 170 sekian, Mas Azwir 160 sekian. Oh itu kan membedakan. Nah, demikian juga spektra inframerah. Kalau Anda mau membedakan spektra inframerah satu sampel dengan yang lainnya, itu Anda bisa melihat dari sini. Yang pertama dari jumlah puncaknya. Misalkan gini, kalau Anda membandingkan antara benzen, ini benzen seperti ini ya, benzen, dengan fenol. Misalkan benzen dengan fenol. Ini fenol ini. Nah, tentunya akan jumlah puncaknya, jumlah puncak yang muncul itu akan berbeda. Ingat kemarin bahwa tiap puncak pada spektrum inframerah itu menunjukkan apa? Gugus fungsional ya. Tiap puncak ataupun tiap bahu solder pada spektrum inframerah itu menunjukkan gugus
fungsional. Sehingga kalau Anda mau membandingkan antara spektra inframerah dari benzen, ya ini benzen dengan fenol tentunya berbeda. Ingat ya, kalau satu senyawa itu namanya spektrum. Jamaknya spektrum itu spektra. Sehingga kalau saya bilang spektra benzen dan fenol. Ya, kalau spektrum fenol, spektrum benzen gitu ya, itu beda. Kalau spektrum itu tunggal, kalau spektra itu jamak. Lah, kalau Anda misalkan membandingkan spektra benzen, ini benzen ya, dengan spektra fenol ya, maka Anda nampak beda ini. Karena apa? Karena di fenol itu ada puncak yang menunjukkan gugus OH, sedangkan di benzen ini tidak menunjukkan adanya gugus OH gitu ya. Sehingga dari sini ya berbeda seperti itu ya. Jelas ya Mas dan Mbak ya. Jadi kita bisa membedakan, tadi kan saya katakan bahwa spektra inframerah itu bersifat sidik jari ya, bersifat fingerprint. Lalu fingerprint-nya itu di mana? Kita itu bisa membedakannya di mana? Kita bisa membedakannya ya dengan melihat jumlah puncaknya. Misalkan ini antara benzen dengan fenol pasti jumlah puncaknya berbeda. Karena di fenol ada gugus OH, sedangkan di benzen tidak ada OH-nya. Nah, tetapi kalau Anda misalkan membedakan spektra inframerah sama-sama minyak, misalkan di sini misalkan 1 dengan 2 antara lemak baby, lard itu lemak baby, dengan beef fat itu adalah sapi, ya. Maka Anda akan kesulitan kalau membedakannya dari jumlah puncak. Kenapa? Karena semua minyak itu terdiri, kalau edible oil ya, minyak yang bisa dimakan itu adalah triglycerid. Triglycerid itu ini rumusnya J2OH J2O CO R1 kemudian nanti CH O, CO, R2, kemudian CH2, O, CO, R3. Lah, Mas dan Mbak, ini suatu trigliserid itu komposisinya, gugus-gugus fungsional penyusunnya sama. Karena dia sama, maka jumlah puncaknya ini dia akan sama. Sehingga di sini kalau Anda membedakan antara minyak satu dengan minyak yang lain, ya tentunya akan kesulitan kalau Anda melihat dari jumlah puncaknya. Makanya lalu tetap bedanya di mana ini? Di intensitas ya, nilai absorbensi tiap puncak atau bahu ya. Sehingga kalau Anda perhatikan ini misalkan yang saya kotain ini di daerah 3007 ini, maka Anda bisa melihat ya, walaupun ini sama-sama ada puncak di sini tapi intensitas untuk satu puncak dengan puncak yang lainnya itu berbeda ya, intensitas untuk satu puncak dengan puncak yang lainnya itu berbeda gitu ya. Jadi Mas dan Mbak, itu dari situ sebenarnya aja sudah berbeda karena jumlah puncaknya kan banyak. Tapi kalau Anda itu masih belum puas terkait dengan beda antara satu senyawa dengan senyawa yang lain, maka Anda akan lihat ya bahwa Anda akan melihat sebenarnya dari membandingkan intensitas berbagai puncak itu, ya, intensitas sebagai puncak itu nanti dia akan dengan membandingkan nilai-nilai intensitas yang ada di sini, ya, itu akan berbeda. Tapi kalau Anda masih belum puas, maka ini di literatur dikatakan bahwa walaupun ini pasti ya berbeda ya, tiap intensitas, tiap puncak itu sudah berbeda. Tapi kalau itu mau dibedakan lagi, itu Anda bisa melihat frekuensi eksak tiap puncak. Jadi gini, kalau teman-teman yang menggunakan IR itu untuk tujuan elusidasi struktur ya, untuk tujuan biasanya untuk melihat gugus fungsional apa yang ada, itu biasanya cukup melihat, oh ada puncak di sebelah kiri 3000, itu berarti ada CH tidak jenuh misalkan.
Tapi kan dia tidak pernah mempedulikan apakah di sebelah kiri 3000 itu frekuensi atau bilangan gelombang eksaknya itu apakah di 3007, apakah di 3008, apakah di 3008,5 misalkan. Ya, sehingga dari sini maka kita bisa membedakan. Sehingga gini, sebagai kesimpulannya, spektra inframerah itu bersifat sidik jari. Kenapa? Karena tidak pernah ada dua buah senyawa yang berbeda itu mempunyai spektra inframerah yang sama. Ya, seperti itulah. Kalau sesuatu itu tidak sama, berarti kan beda. Kalau beda, lalu yang membedakan itu apa? Gitu seperti tadi saya katakan. Saya dengan Mas Muhammad itu kalau dilihat, oh bisa dibedakan dengan jenis kelaminnya, kemudian tinggi badannya, berat badannya, itu yang membedakan. Demikian juga dengan spektra inframerah. Spektra inframerah satu sampel dengan sampel yang lain itu bisa dibedakan dari mana? Yang pertama dari jumlah puncak. Ya. Yang kedua dari apa? Intensitas puncaknya. Dan yang ketiga adalah dari frekuensi eksak untuk masing-masing puncak, ya itu. Nah, kalau nanti Anda melakukan scanning atau Anda melakukan analisis dengan inframerah, itu sekarang dengan instrumen-instrumen yang terkoneksi dengan komputer, Anda itu bisa memindai spektra inframerah itu dalam bentuk absorbansi seperti ini. Seperti ini yang saya gunakan, ini juga, ini sumbernya dari paper kelompok kami ya, dari kelompok riset kami, itu artinya spektra IR memang dari data penelitian kelompok kami. Ya, ini saya menggunakan dengan mode absorbansi. Ya, jadi kalau punya di atas ini, namanya modenya absorbansi. Seperti kalau Anda lihat UV itu kan gini modelnya kalau UV ya, ini kan spektroskopi UV ini kan, ini absorbansi. Tetapi dengan IR itu Anda dengan merubah aja, tinggal klik gitu kalau di instrumennya yang terkoneksi dengan komputer itu, apakah Anda mau bentuk derivatisasi, Anda mau bentuk transmitan, Anda mau lakukan apa pre-processing spektra, ada itu mudah aja lah. Itu semuanya ada hanya apa? Hanya tinggal Anda klik ya. Klik sana, klik sini, sangat user friendly ya, tetapi Anda harus tahu ini kapan Anda harus menggunakannya untuk dengan dalam bentuk mode absorbansi dan kapan Anda dalam bentuk mode transmitan ya. Jadi dalam bentuk ini adalah dalam bentuk absorbansi dan ini adalah dalam bentuk transmitan ya, absorbansi ini dalam bentuk transmitan. Nah, Mas dan Mbak, ya Mas dan Mbak. Nah, kapan kita itu menggunakan mode absorbansi dan kapan kita itu menggunakan mode transmitan? Ini sudah ada. Kalau Anda mau menggunakannya untuk informasi kualitatif ya. Jadi kalau kualitatif itu yang menjadi fokus itu adalah bilangan gelombang. Seperti kemarin saya katakan, oh kalau Anda mau melihat misalkan gugus JH3, oh gugus JH3 itu akan muncul di 2965 karena stretching asimetrik, oh muncul di 2875 karena stretching simetrik, oh dia akan muncul di 1375 karena bending, ya seperti itu. Jadi yang menjadi fokus adalah apa? Bilangan gelombangnya. Nah, bilangan gelombang itu dia itu tidak berubah. Apakah Anda akan memindainya dalam bentuk absorbansi ataukah Anda mau memindainya dalam bentuk transmitan? Sehingga kalau Anda mau tujuannya adalah untuk analisis kualitatif, maka Anda boleh memindai atau Anda boleh men-scanning dalam bentuk mode absorbansi atau dalam mode transmitan. Ya ingat ya, kalau untuk mau melakukan analisis kualitatif, Anda terserah apakah Anda mau menggunakan absorbansi seperti ini atau Anda mau menggunakan transmitan. Ya, tetapi kalau Anda untuk tujuan analisis kuantitatif, ya untuk analisis kuantitatif, maka Anda harus menggunakan modenya adalah mode absorbansi. Ya. Anda menggunakan modenya absorbansi.
Ya, modenya absorbansi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dasar analisis kuantitatif dengan spektroskopi itu adalah hukum Lambert-Beer. A sama dengan EBC, ya. A sama dengan EBC. Ya, ingat kalau gitu, karena kalau kita mau melakukan analisis kuantitatif yang mau kita cari atau yang mau kita tentukan adalah konsentrasi, dan konsentrasi ini dia berbanding linear dengan absorbansi, maka kalau Anda mau tujukan untuk analisis kuantitatif, spektra inframerahnya harus di-scanning atau harus dipindai dengan menggunakan mode absorbansi. Kenapa? Karena menurut hukum Lambert-Beer, bahwa yang berkorelasi secara linear pada batas tertentu dengan konsentrasi itu adalah absorbansi. Kan Anda punya rumus gini lah. Kalau T, kalau dia semula dalam bentuk T harus diubah ke absorbansi melalui hubungan bahwa A sama dengan log seperti ya harus, sehingga kalau Anda yang punyanya T ini ya Anda harus ubah ke absorbansi. Ya, daripada repot ya mendingan dari awal kita set kalau untuk analisis kuantitatif adalah dalam bentuk apa? Absorbansi. Ya lah. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana atau apa syarat suatu senyawa itu bisa dianalisis dengan inframerah ya. Jadi kalau pembelajaran orang dewasa kan seperti itu ya. Kita cukup mengetahui ciri-cirinya. Kapan suatu senyawa itu bisa dianalisis dengan inframerah? Jawabannya adalah senyawa itu harus bersifat IR aktif. Jadi gini ya, kalau kita bicara ilmu itu seringkali ada sisi untuk orang awam dan sisi untuk orang yang memang menekuni di bidang itu ya. Jadi gini, kalau saya tanya kalau itu untuk kepentingan seperti Anda ya, yang sudah punya basic ilmu kimia, maka kalau saya tanya apa syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan inframerah, itu syaratnya dia harus bersifat IR aktif, ya. Sama kalau sebelumnya Anda sudah dijelaskan apa syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan spektroskopi UV vis, dia harus punya kromofor dan auxokrom, maka dalam spektroskopi inframerah maka syaratnya senyawanya dia harus dalam bentuk IR aktif. IR aktif itu apa ya? IR aktif itu IR aktif itu ya dia itu mampu menyerap sinar inframerah. Setelah dia itu mampu menyerap sinar inframerah, kemudian terjadi vibrasi. Lah seperti ini kan jelimet ya, seperti ini itu kan detail, artinya sangat ilmiah sekali, dan itu pun masih belum cukup. Jadi syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan inframerah, dia harus bersifat IR aktif. IR aktif itu apa tadi? Dia ketika menyerap sinar inframerah, ya ini, jadi gini Mas dan Mbak, ini Anda bisa baca slide di saya ini ya. Jadi proses absorpsi inframerah itu bersifat quantized ya. Jadi walaupun energi atau frekuensi IR itu sesuai dengan frekuensi vibrasi, seperti kemarin di video itu kemarin kan ada puncak ini, ya ada ikatan ini kan gitu kemarin ya kalau Anda masih ingat. Kemudian ada sinar yang mengenai sini, ya gini. Kemudian ini di luar, kemudian ini di luar kan gitu kemarin ya di video. Jadi supaya ini terjadi vibrasi. Artinya IR aktif itu ya, tadi kan saya katakan syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan inframerah itu apa? Syaratnya dia harus bersifat IR aktif ya, dia harus bersifat IR aktif. Dia itu aktif terhadap sinar inframerah. Maksudnya aktif itu apa? Ketika dia itu menyerap sinar inframerah, kemudian dia akan terjadi vibrasi. Itu namanya IR aktif. Tetapi syarat untuk menjadi vibrasi itu ada, namanya syaratnya selection rule. Jadi syaratnya apa supaya dia terjadi vibrasi itu? Energi yang mengenainya itu tepat sama dengan energi ikatan,
Dan ketika suatu ikatan itu dia menyerap sinar inframerah, maka akan terjadi perubahan momen dipol. Ya itu syarat. Itu penjelasan ilmiahnya. Jadi dia menyerap sinar inframerah, ya, menyebabkan dia itu vibrasi. Dia terjadi vibrasi kalau apa? Terjadi perubahan momen dipol. Ya seperti ini. Terjadi perubahan momen dipol itu yang satu kecil, yang satu besar seperti ini. Ini perubahan momen dipol. Nah, inilah yang disebut dengan IR aktif. Nah, itu penjelasan secara ilmiah seperti itu. Tapi kalau untuk orang awam, misalkan gini, kalau ditanya, apa syarat suatu senyawa ini bisa dianalisis dengan IR? Anda bisa menjawab, kalau saya punya senyawa, terus saya ukur dengan inframerah, kok dia muncul puncak-puncak seperti ini? Ya, misalkan puncak. Oh, karena dia muncul puncak-puncak seperti ini, maka katakan bahwa senyawa ini dia bersifat IR aktif. Tapi kalau saya punya senyawa, saya ukur dengan inframerah, kemudian dia datar seperti ini, tidak ada puncak sama sekali, maka ini kita katakan dia itu bersifat IR inaktif, ya, bersifat IR inaktif gitu, Bapak Ibu, Mas dan Mbak, ya gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, jelas ya, Mbak Tresna, tahu ya Mbak Tresna ya? Mbak Tresna, tadi syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan IR, syaratnya apa Mbak Tresna? Syaratnya harus IR aktif. Oh, pinter. IR aktif itu kalau dia menyerap sinar inframerah, terjadi vibrasi karena terjadi perubahan momen dipol. Oke ya. Itu Mbak Tresna dari mana Mbak Tresna? Dari Kosan. Dari aslinya dari mana? Aslinya dari Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Ada nggak ini yang aslinya dari Pati? Ada nggak? Nggak ada ya? Saya kemarin belum mengenalkan diri. Saya aslinya dari Pati. Pati itu Jawa Tengah sana, timurnya Semarang ya gitu. Tapi tinggalnya sekarang di Bantul. Kalau di Bantul mesti kalau aslinya Bantul kan banyak. Karena UMJ kan ya ada di Kabupaten Bantul ya gitu. Oke. Sekarang saya lanjutkan Mas dan Mbak. IR syaratnya apa Mbak Tresna? Oke, saya lanjutkan Mas dan Mbak. Nah, sekarang bentuk-bentuk vibrasi. Ini harus tahu ya, bentuk-bentuk vibrasi karena interpretasi inframerah itu agak susah karena apa? Karena jenis-jenis vibrasi itu berbagai macam. Jadi jenis vibrasi, jadi tadi kan saya katakan, misalkan gini ya Mas dan Mbak, mengapa sama-sama gugus metil, misalkan gigi ya, gugus ini ya metil misalkan atau gugus metilen CH gini ya. Nah, ini itu nanti dia bisa muncul di 2922, bisa muncul di 2850, bisa muncul di 1460. Kenapa? Ini akan kita jawab. Ya, ini kenapa. Jadi ini bahasan ini akan menjawab kenapa interpretasi inframerah itu agak kompleks. Karena apa? Karena gugus fungsional itu bisa mengalami lebih dari satu vibrasi, ya gitu. Pokoknya kita nggak usah melihat jam ya. Pokoknya kita tiap habis isya pengen kuliah ya kuliah daripada tidur awal. Jadi yang penting Anda paham ya gitu. Yang penting Anda paham, dah nggak usah khawatir gitu ya. Ini lebih penting menurut saya. Ya gitu, dengan total jam tentunya adalah sesuai dengan yang digariskan oleh UMJ ya gitu. Nah, jadi saya lagi kalau Anda punya artinya kalau jam 9 ya nanti saya akhiri ya, terus besok lagi dan sebagainya, nggak usah khawatir. Mas Danda,
tadi saya katakan bahwa interpretasi inframerah itu agak kompleks. Kenapa? Karena satu gugus fungsional itu bisa mengalami berbagai jenis vibrasi. Itu problemnya. Vibrasi itu bergetar. Contohnya gini, Mas dan Mbak. Kalau Anda misalkan punya ini bayangin misalkan ini adalah CO. CO ya. Ini kan kemarin seperti di video juga, kalau ada dua buah atom kemudian dia diikat oleh suatu ikatan kimia, ya suatu ikatan kan misalkan dengan spring atau pegas yang dia itu mengikat dua atom di sebelah kiri kanannya. Nah, ketika ini dikenai energi, pegas ini dikenai energi, maka dia akan bergetar, dia akan bervibrasi. Nah, bergetar itu kan ada dua kemungkinan. Jadi bergetarnya itu menjadi memanjang dan memendek. Jadi pair itu menjadi memanjang dan memendek gini. Kalau Anda punya pair atau punya pegas itu kan menjadi memanjang dan memendek. Nah, ketika pegas ini itu dia gerakannya itu memanjang dan memendek, itu disebut dengan vibrasi uluran, ya, disebut dengan vibrasi uluran atau kalau bahasa Inggrisnya adalah vibrasi stretching vibration, ya, uluran. Ya, paham ya? Atau kemungkinannya ya, kalau ini saya kenai dengan suatu energi, maka ikatan itu menjadi menekuk seperti ini. Paham ya? Jadi kalau pegas ini dikenai energi, kemungkinan dia akan seperti ini, memanjang memendek, namanya apa? Stretching. Atau kemungkinan kedua, dia itu menjadi ini, tertekan seperti ini, sehingga dia menjadi menekuk, ya, menekuk kan ini. Nah, menekuk itu bahasa Inggrisnya adalah bending vibration. Jadi ada dua jenis ya, ada dua jenis vibrasi. Vibrasi stretching dan vibrasi bending. Paham ya? Stretching itu uluran, kalau bending itu tekuk. Sekarang saya tanya ke Mas Munawir. Mas Munawir. Kalau Anda punya pegas ya, Pegas tahu ya, pair itu pair. Energimu itu lebih besar mana? Energi yang Anda keluarkan itu lebih besar mana untuk memanjangkan dan memendekkan pegas atau untuk menekuk pegas? Lebih besar mana energi yang Anda keluarkan? Lebih besar saat di gini kan Pak, di stretching. Benar. Ya itu ya namanya apa itu? Stretching atau uluran. Jadi energi yang Anda gunakan untuk mengulur itu lebih besar daripada menekuk. Sehingga hukum atau rumus pertama ya untuk frekuensi atau bilangan gelombang atau frekuensi vibrasi ini, ingat kemarin ya, kita punya E sama dengan H kali frekuensi. Ya. Sehingga kalau energinya itu besar, seperti tadi, maka frekuensinya kan besar. Paham ya? Karena energi untuk mengulur itu lebih besar dibanding untuk menekuk, maka frekuensi vibrasi uluran itu pasti lebih besar daripada frekuensi tekuk. Itu rumus pertama. Sehingga kalau Anda misalkan punya sama-sama ini Mas dan Mbak, CH3. CH3 ini contohnya aja. Itu kalau Anda stretching uluran, itu nanti dia akan muncul pada frekuensi 2950-an. Tetapi kalau bending, ingat bending selalu lebih kecil dibanding stretching. Lah bendingnya itu akan muncul di 1375. Oke. Paham ya? Rumus pertama. Stretching lebih besar daripada bending. Contoh lagi, kalau Anda punya CH2. CH2 itu kalau stretching itu dia munculnya di 2920-an. Bending pasti lebih kecil ya, walaupun sama-sama CH2, artinya kalau Anda punya gugus fungsional CH2, nanti stretchingnya akan muncul di 2920,
bendingnya akan muncul di 1460. Ya, itu rumus pertama. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi ini karena Anda harus paham, Anda harus fasih betul memahami tentang apa itu stretching dan apa itu bending. Oke, sekarang Mas dan Mbak. Lah problemnya stretching itu dibagi lagi menjadi dua. Ada namanya stretching asimetrik dan stretching simetrik. Makanya ini tadi saya katakan, kalau saya punya CH2, ini stretchingnya muncul di 2922 sama 2850. Ini dua-duanya stretching. Cuma dibedakan, yang tinggi ini namanya stretching asimetrik, yang bawah ini namanya stretching simetrik. Ya, jadi stretching itu dibedakan. Ini ya Mas dan Mbak. Ini bentuk-bentuk vibrasi. Jadi kalau misalkan Anda punya CH2, maka CH2 itu bisa mengalami ini stretching, vibration, berarti ini uluran. Ya, dan ini adalah bending vibration, ini berarti tekuan, ya, uluran dan tekuan. Nah, stretching itu dia ada dua, asimetrik dan simetrik. Nah, ini rumus kedua. Tadi rumus pertama terkait dengan frekuensi vibrasi apa? Stretching lebih besar daripada bending. Yang kedua, stretching asimetrik itu memerlukan energi yang lebih besar dibanding stretching simetrik. Ya. Jadi gini, stretching asimetrik itu gini Mas dan Mbak, perhatikan ini kalau saya punya CH2. Punya CH2. Di sini C, ini H ya, CH. Yang dimaksud dengan simetrik itu apa? Kalau yang satu itu menjauhi C, yang satu juga menjauhi, namanya simetrik. Jadi ini kan H, ini C. Jadi kalau H itu menjauhi C, H yang satu juga menjauhi C, itu namanya simetrik. Atau H ini mendekati C, H yang satu mendekati C, ini namanya juga simetrik. Nah, asimetrik itu apa? Asimetrik itu berarti kan ini, yang satu mendekati, yang satu menjauhi. Itu namanya asimetrik. Sekarang ini kita anukan dalam kehidupan. Mbak Tresna pernah jatuh cinta? Pernah, Pak. Pernah punya pacar? Pernah, Pak. Nah, pernah bertengkar dengan pacarnya? Oh, pernah, Pak. Oke, sekarang ini terkait dengan ini ya, Mbak Tresna. Kalau misalkan Anda dengan pacar Anda, ya misalkan ya atau siapalah, lagi nih, misalkan pas pacaran kemudian dia bertengkar, maka kalau yang satu itu ingin putus, yang satu ingin nyambung, itu namanya asimetrik. Paham? Yang satu ingin putus, yang satu ingin nyambung. Lah, kalau simetrik, itu dua-duanya ingin putus atau dua-duanya ingin nyambung. Itu namanya simetrik. Sekarang saya tanya Anda, lebih menyita pikiran Anda yang mana? Apakah dalam keadaan yang satu ingin putus, yang satu ingin nyambung, atau ketika dua-duanya ingin putus? Lebih menyita perhatian yang mana? Lebih yang satu ingin putus, satu ingin nyambung. Nah, itu benar, itu alami. Kalau yang satu ingin nyambung, yang satu ingin putus, semalaman WA-an terus, padu terus. Itu memerlukan energi yang besar. Itu namanya asimetrik. Tetapi kalau ya sudahlah, kita sepakat, kita putus saja ya baik-baik, atau kita nyambung baik-baik, itu langsung energinya rendah. Artinya Anda mau tidur ya tenang, terus tidak WA-an sampai pagi hari, paham ya? Itu namanya simetrik. Oleh karena itu, ya emosi asimetrik itu memerlukan energi yang lebih besar dibanding simetrik. Demikian juga stretching.
getaran atau gerakan asimetrik itu dia lebih besar memerlukan energi dibanding yang simetrik. Ya, silakan nanti Anda kalau mau nyetatus di Facebook ya. Alhamdulillah hubungan saya dengan pacar saya masih hubungan yang simetrik gitu. Semoga tidak terjadi hubungan yang asimetrik ya. Gitu kan keren ya. Artinya apa? Anda mengaplikasikan terminologi kimia, terminologi IR untuk kehidupan nyata Anda dan itu bisa dirasakan. Ya, jadi walaupun sama-sama stretching, tapi kalau itu asimetrik, dia memerlukan energi yang lebih besar dibanding yang simetrik. Paham ya? Itu rumus kedua. Oke, lah kalau bending ini memang harus banyak berlatih, banyak mengidentifikasi karena tidak bersifat kiasi ya, tidak dikiaskan kalau si soaring harus sekian, kemudian rocking sekian, kemudian waking sekian dan sebagainya. Tapi memang harus banyak berlatih sehingga kalau nanti dalam identifikasi struktur itu biasanya cukup dikatakan bending, out of line ataupun scissoring ya, mana yang itu teridentifikasi. Sehingga kalau bending ini cukuplah, nggak usah mengerti, tidak usah karena tadi tidak maka ini gerakannya gini, menggunting. Seperti menggunting itu ya, menggunting. Ini gerakannya gini, menggunting. Kalau wagging itu kibasan ya, wagging itu kibasan. Rocking itu ya goyang seperti kalau Anda berjoget itu, kalau twisting itu memelintir ya, memelintir. Bukan gini loh ya, kalau gini itu kan anak-anak muda. Memelintir, kalau Anda pernah melintir gerakan seperti memelintir tali itu loh. Nah, coba ini kalau gambar ini Anda mesti lebih mudah untuk mengamatinya. Ya, demi Anda ini ada ini Mas Danda. Jadi ini ke sini, ini adalah stretching yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini adalah bending ya. Ini stretching, ini bending. Jadi stretching ini. Jadi kalau simetrik ini kan simetrik, kalau Anda perhatikan simetrik ini coba gerakannya, dua-duanya menjauh, mendekat ya. Dua-duanya kalau tidak menjauh ya, dua-duanya mendekat. Tetapi kalau asimetrik ya, ini kan dia yang satu menjauh, yang satu mendekat. Rocking itu gerakannya seperti ini, kemudian scissoring seperti ini, twisting ya. Biasanya kalau kelas luring, pengalaman ya, saya ngajar IR ini sejak tahun 2011 sampai sekarang. Sejak di UMY itu ada ya, dulu sejak tahun 2010 lah saya mengajar itu. Dulu pernah vakum, saya nggak mau ngajar setahun atau 2 tahun, saya lupa. Tapi saya ingat sejak tahun 2011 itu saya ngajar ya. Kalau ini di kelas dulu luring ya, langsung berapa mahasiswa langsung mendemokan bagaimana gerakan stretching, bagaimana gerakan bending, rocking, kemudian yang paling disukai rocking. Paling nanti Anda bisa mempraktikkan di kamar untuk praktek. Oh, jadi suatu ikatan gugus fungsional ketika dia dikenai suatu energi, kemudian dia akan menyebabkan vibrasi, maka gerakannya, vibrasinya itu kemungkinan seperti ini ya, gerakannya seperti ini. Saya mengapresiasi Mbak Atania, Mas Muhammad, Mbak Tresna, ini siapa ini ya, yang on kamera ya, jadi on kamera. Karena itu meningkatkan kepedean kita semua ya gitu. Tapi saya juga tidak melarang kalau Anda off kamera, cuma kalau yang on kamera itu memang waktunya itu memang didedikasikan untuk mengikuti kuliah ini secara full time dan dengan posisi terbaik ya gitu. Oke. Mas dan Mbak, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini kemarin saya katakan tadi kan rumus untuk mengidentifikasi frekuensi vibrasi apa? Rumus pertama, stretching selalu lebih besar daripada bending. Asimetrik selalu lebih besar daripada
simetrik ya. Kemudian ini ada hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini sudah digambarkan dengan baik di video kemarin. Oh, kalau masanya itu dia semakin kecil, maka frekuensi vibrasinya akan semakin besar. Kan gitu kemarin. The higher the mass, the lower the frequency. Kan gitu kemarin. Artinya masanya itu dia semakin besar, maka frekuensinya dia akan semakin kecil. Nah, itu urutan rumus ketiga ya, yang kalau kita boleh membuat rumus, atom dengan massa yang besar, maka dia akan bervibrasi pada frekuensi yang lebih kecil. Paham ya? Ini hukum Hooke karena M ini. M itu kan mu dari mu sini ya, dari mu sini. Jadi M1 kali M2 dibagi M1 plus M2. Lah perkalian itu kan pengaruhnya kan lebih besar daripada penjumlahan. Maka kalau masanya ini besar, maka frekuensinya dia akan kecil, berbanding terbalik kan. Itu yang ketiga. Yang keempat kemarin apa? Ya, the stronger the bond, artinya kalau ikatannya itu dia semakin kuat, maka frekuensi vibrasinya akan semakin besar. Karena ini rumusnya, V itu berbanding lurus dengan K. V itu berbanding lurus dengan K. K ini kekuatan ikatan. Makanya kemarin saya katakan, kalau Anda punya sama-sama C single bond C double bond C triple bond C. Ya, ini. Ya. C single bond C itu akan munculnya di sekitar 1200. C double bond C itu munculnya di sekitar 1600, lebih besar. C triple bond C lebih besar lagi, ini munculnya di sekitar 2100 2200-an lah ya gitu. Di 2100-an. Ya, lebih besar lagi. Seumpama ada C4 ya lebih besar lagi, tapi kan nggak mungkin ada C4 ya gitu. C paling banyak ikatannya di C triple bond C dalam alkuna atau dalam alkin. Itu rumus keempat ya. Jadi saya ulangi lagi, stretching selalu lebih besar daripada bending, asimetrik dia lebih besar daripada simetrik. Kemudian apa? Kalau semakin besar massa atom, itu dia frekuensinya semakin kecil. Kemudian yang keempat, semakin kuat ikatannya, maka frekuensi vibrasinya dia akan semakin besar. Nah, ini kan saya sajikan. Anda bayangin kalau ini ada aseton, ya CH3, CO, ya CH3 ini namanya aseton. Yang satu Anda punya misalkan senyawa seperti ini, CH3, CO, CH, CH2. Nah, misalkan ini kan terkonjugasi ya, karena ini terkonjugasi, maka dia akan beresonansi ke sini sehingga karakter ikatan rangkap ya, ikatan rangkap ini karakternya dia menjadi tereduksi karena kadang dia rangkap di satu tingkat kekuatan jadi kecil sehingga rumusnya ada ya Mas Danda ya, adanya konjugasi ini dia adanya penurunan nilai K. Adanya konjugasi itu apa? Ikatan rangkap selang-seling, rangkap tunggal, itu namanya ikatan rangkap terkonjugasi. Ikatan rangkap terisolasi, ya, ikatan rangkap terisolasi. Nah, kalau ikatan rangkap terkonjugasi itu pengaruhnya apa? Dia menurun
inframerah, kemudian Anda tahu berbagai jenis vibrasi. Kenapa pemahaman jenis vibrasi itu penting? Karena apa? Karena yang kita ukur adalah frekuensi vibrasinya. Bisa mengalami berbagai jenis vibrasi. Tadi yang sudah saya jelaskan ada vibrasi stretching dan bending. Stretching itu uluran, kemudian bending itu tekuan. Nah, stretching itu ada dua, ada asimetrik dan simetrik. Kalau bending itu ada berbagai jenis. Yang Anda tahu tadi ada scissoring atau menggunting, wedging, biasan, kemudian ada rocking, goyangan, dan juga ada twisting, pelintiran. Nah, seringkali juga ada bending itu OOP, out of plane, ya, keluar bidang, itu juga bending. Ya, oke. Sekarang kita masuk, kita memanfaatkan pemahaman kita terkait dengan dalam analisis farmasi, ya. Dan penggunaan spektra inframerah. Nah, tentunya spektroskopi inframerah tadi saya katakan bahwa spektra inframerah itu dia bersifat sidik jari, ya. Makanya kalau Anda perhatikan di farmakope Indonesia itu kalau Anda lihat di bagian pemerian itu di situ ada dua jenis spektra lah minimal kalau di farmakope. Yang pertama adalah spektra inframerah dan yang kedua adalah spektra MS, ya, spektra inframerah dan spektra jadi karena apa? Karena spektra inframerah itu sidik jari, Mas dan Mbak, ya, sehingga itu dipakai mencirikan suatu senyawa obat. Jadi salah satunya adalah dengan spektra inframerah, ya, dengan spektra. Sehingga informasi yang ada di spektra inframerah di senyawa kimia. Konfirmasi senyawa kimia itu gini. Konfirmasi senyawa kimia itu untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Mas dan Mbak. Apakah ini parasetamol? Itu konfirmasi namanya. Jadi seperti ini. Apakah ini tisu? Ini namanya, apakah ini tisu? Itu pertanyaan konfirmasi namanya, ya. Apakah ini tisu? Itu konfirmasi. Nah, kalau analisis kualitatif itu untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Apakah di dalam kamar saya ada tisu? Itu kualitatif. Jadi, apakah ini parasetamol? Itu konfirmasi. Tapi kalau pertanyaannya, apakah di dalam sediaan sirup itu ada parasetamol? Itu analisis kualitatif. Nah, kalau berapakah kadar parasetamol di dalam sirup, itu kuantitatif. Bisa ya membedakan antara ketiganya, ya. Konfirmasi, analisis kualitatif, dan yang ketiga adalah analisis kuantitatif. Ya, seperti itu. Jadi Anda harus tahu bedanya, ya, membedakannya. Ini analisis kualitatif, konfirmasi, dan kuantitatif. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini parasetamol, maka itu namanya konfirmasi. Apakah ada parasetamol di dalam sediaan sirup, itu namanya analisis kualitatif. Kalau pertanyaannya apakah berapakah kadar parasetamol di dalam sirup, itu analisis kuantitatif. Lah, ketiga-tiganya ini bisa memakai informasi yang ada di spektrum inframerah. Artinya gini, kalau Anda punya spektrum inframerah, ya, seperti ini. Ya, spektrum inframerah misalkan seperti, ya. Spektrum inframerah ini itu bisa Anda gunakan untuk memberikan ketiga informasi ini. Paham, ya? Itu maksudnya gini. Jadi spektrum inframerah itu bisa memberikan informasi konfirmasi, bisa memberikan informasi tentang analisis kualitatif, dan juga memberikan konfirmasi tentang analisis kuantitatif. Sehingga secara umum, ya, bisa kita gunakan untuk penjaminan mutu suatu sediaan farmasi, ya, Mas dan Mbak, ya. Oke, saya lanjutkan dengan
Ini. Lah Mas dan Mbak, tadi saya katakan bahwa spektrum inframerah itu kan kalau Anda misalkan ini betul-betul terjadi ya, cerita terkait dengan konfirmasi ini betul-betul terjadi. Dulu pas saya masih di sebagai manajer teknik di LPPT UGM ya. LPPT itu lab terpadunya UGM. Itu dulu ada 2 orang apoteker, Mbak. 2 orang apoteker datang ke saya, dia itu berdebat 2 orang apoteker ini. Jadi kalau ada bahan baku datang, misalkan nanti Anda kerja di industri ya, ada bahan baku obat datang, itu kan langsung dikonfirmasi. Nah, pada waktu itu obatnya adalah CTM. Ya, saya ingat betul karena terus saya uji. Jadi obatnya pada waktu itu CTM. Jadi ada CTM datang di pabriknya, kemudian apoteker yang satu itu bilang, oh ini itu CTM. Yang satu bilang tidak. Oh ya, barangnya satu, tetapi 2 orang apoteker ini berbeda pendapat. Yang satu bilang itu CTM, yang satu tidak. Terus datang ke tempat kami, terus saya tanya, kok Anda menyatakan ini bukan CTM, alasannya apa? Saya bilang gitu. Karena biasanya mereka kalau dia melakukan konfirmasi suatu senyawa obat itu pakai organoleptis. Tahu organoleptis ya Mas dan Mbak ya. Jadi dilihat, dirasa gitu ya, terutama ya alat rasanya itu. Terus saya tanya, kok Anda bilang ini bukan CTM? Saya tanya gitu. Iya Pak, karena rasa pahitnya beda. Itu jawab seperti itu. Terus yang satu saya tanya, kok Anda bilang ini CTM? Iya Pak, itu karena pahitnya ya seperti itu Pak biasanya gitu. Oh jadi, oh ya sudah. Terus akhirnya saya uji, kan mudah saja. Saya uji cara menganalisisnya gimana? Cukup melihat gugus fungsional yang ada di CTM. Terus setelah itu saya konfirmasikan, oh ternyata puncak-puncak yang ada di spektrum inframerah itu memang menunjukkan gugus-gugus yang ada di CTM. Terus saya guyoni, saya berburu, Mbak ini benar CTM, mungkin Anda tadi habis makan permen, sehingga habis makan permen terus Anda melakukan organoleptis, sehingga rasanya itu berbeda. Oh iya toh Pak, iya ini data IR confirm bahwa ini memang CTM. Nah, itulah yang saya maksud bahwa dengan spektra inframerah itu bisa untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah suatu senyawa obat. Paham ya Mas dan Mbak ya? Mengkonfirmasinya gimana? Dengan melihat fungsional. Kemarin saya katakan kan, kalau misalkan Anda harus melakukan seperti ini. Ya, jadi inilah yang penting Anda paham ya, paham baik pelan-pelan nggak masalah. Daripada tidur lebih awal, ini saya ada kegiatan kuliah sampai jam 9. Ya, jadi ini namanya parasetamol. Maka kalau Anda mau apakah itu parasetamol atau tidak, itu berarti kan konfirmasi. Berarti kemudian parasetamol ini kemudian dia kan punya spektrum inframerah gini. Nah, maka kalau ini memang betul-betul parasetamol, maka tiap puncak yang ada di sini, puncak ini, itu harus menunjukkan gugus-gugus yang ada di parasetamol, gitu loh, paham ya? Kalau ini puncak-puncak ini kok tidak menunjukkan gugus parasetamol, berarti itu bukan parasetamol. Misalkan ini puncak SH Pak, sulbidril. Nah, itu berarti SH itu tidak ada di parasetamol, adanya di Fakultas Hukum misalkan ya kalau Guyon. Ya karena apa? Ini berarti bukan parasetamol karena puncak ini minyaknya SH. Kok tiba-tiba ada puncak nitril misalkan C triple bond N, ini namanya nitril. Oh berarti itu bukan parasetamol. Kenapa? Karena parasetamol ini tidak ada gugus nitril. Paham ya Mas dan Mbak ya? Cara menganalisisnya ya sesederhana itu. Nah, oleh karena itu Mas dan Mbak harus familiar dengan frekuensi vibrasi dari masing-masing gugus ya. Nah, ingat IR itu daerahnya biasanya antara 4000 cm-1, 4000 cm-1
sampai 400 Cm-1. Ada yang alat itu ya di set 400 Cm-1. Kalau saya biasanya 650 Cm-1. Ada lagi yang kadang mengesetnya 500 Cm-1. Ya, manalah yang awalnya ini adalah 4.000. Nah, ini Mas Denbe harus familiar ini. Jadi ini ya cara membacanya ini ya. Jadi kalau Anda itu daerah, kalau ada puncak di daerah 4.000 sampai 2.500, ingat ya kalau Anda ini, lihat ini spektra saya ini. Spektra saya ini, yang ini tadi yang saya tunjukkan ini. Nah ini namanya kan puncak-puncak, ini kan daerah. Oh kok ada daerah di sekitar 4.000 sampai 2.500, kok ada ini, misalkan ini puncak. Maka itu kemungkinannya puncak karena CH, puncak karena apa OH, atau puncak karena NH. Gitu loh, cara membacanya gini. Ini perhatikan, ini namanya spektra inframerah, mulai dari 4.000 sampai oke lah, ini kita misalkan sampai 600 misalkan. Gitu ya. Nah ini Anda harus familiar, harus Anda spot masalah CH-nya itu apakah CH2, apakah itu CH3, apakah CH itu nanti dulu. Yang penting kalau di sini itu ada puncak di antara 4.000 sampai 2.500, kalau ini di sekitar sini itu OH di sini miliknya OH. Kalau di sekitar ini 3.400 itu miliknya NH. Kalau di sekitar 3.000 itu miliknya CH. Nah, kalau antara 2.500 sampai 2.000 kok ada puncak, maka itu puncaknya gugus-gugus ini. Paham ya? Kalau itu ada di sekitar 1.800 sampai 1.650 ada puncak, ini mesti karbonil. Ini karbonil. Ini khas sekali. Sehingga kalau ini Mas dan Mbak, ya antara 1.800 1.600 ya ini karbonil. Oh, saya identifikasi karbonil. Ya, paham ya gitu. Ya. Jadi Anda harus familiar ini. Ya, jadi ini kemudian kalau di sini ada itu C double bond N, C double bond C itu 2.200-an, atau KNO, NO ini di sini yang depan NO asimetrik, ini NO simetrik, dan sebelah ke sini itu ada CCl, CO, dan ini ya. Ini adalah spotting ya. Nah, kemudian mengakhiri kuliah ini kita harus menghafal angka-angka Kramat ini untuk inframerah ya. Ini to memorize. Karena nanti akan beranak pinak, misalkan CH itu nanti akan beranak pinak menjadi berbagai bilangan gelombang. Tapi Anda untuk ini adalah these are the minimum number of values to memorize. Ini adalah angka minim atau jumlah minimal atau angka minimal yang perlu kita ingat-ingat ya. Jadi di sini ada OH. OH itu muncul di 3.600. NH 3.400. CH 3.000. C triple bond N itu namanya nitril 2250 ya. Kemudian ini alkin itu 2150. C double bond O itu karbonil 1715. C double bond C itu alkena ya itu 1650. Sebenarnya ini bisa kita tambah lagi. C single bond C itu munculnya di 1.200 ya. Ini Anda bisa korelasikan dengan hukum Hooke ya. Ini bisa Anda korelasikan dengan Hooke. Akan masuk semuanya. Dan yang terakhir itu C single bond O itu ada 1.100 ya. Jadi ini angka yang harus tadi ya. OH itu muncul di 3.600, NH muncul di 3.400, CH muncul di 3.000, nitril ya itu akan muncul di 2250. Oh, alkin C triple bond C itu muncul sekitar 2.150. Oh, karbonil itu akan muncul di 1.715. Oh, C double bond C alkena itu akan muncul di 1.650.
Oh, C single bond C itu akan muncul di sekitar 1.200. Oh, C single bond O itu akan muncul di sekitar 1.100 sampai 900. Ini these are the minimum number to memorize ya. Jadi saya hafal, Anda harus hafal ya gitu. Ya karena saya sudah sering ya, nanti Anda juga sudah saya kasih materinya, nanti Anda akan lihat. These are the minimum number ya, harus Anda ketahui ya. Kemudian kita akan lebih detail, besok kita akan mendetailkan untuk tiap gugus fungsional ya, karena yang paling banyak gugus fungsional yang selalu ada di senyawa organik, di senyawa obat itu adalah gugus CH, maka nanti kita akan membahas gugus CH ya, gugus CH untuk kita bahas lebih dulu. Oh, CH itu nanti ada berbagai macam. CH itu ada kemungkinannya CH3, ada kemungkinannya CH2, ada kemungkinan CH seperti pada aldehid itu kan rumusnya RCOH, berarti ini kan CH. Atau CH itu kemungkinannya dia dalam alkena seperti ini, atau CH dalam bentuk alkuna seperti ini, atau kalaupun sama-sama CH2 dia bisa bentuknya siklik ya, sama-sama CH dia bisa bensen ya, dan berbagai macam. Ini nanti dia akan berbeda-beda. Jadi sama-sama CH, tadi CH nilai dasarnya ada 3.000, tapi karena CH itu dia berbagai macam bentuknya, ada CH3, CH2, CH, ya CH-nya ya bisa CH jenuh, CH tidak jenuh, biar tidak jenuhnya ya mungkin dalam rantai terbuka atau dalam rantai bensen, ya tidak jenuhnya mungkin dia terkonjugasi atau tidak, itu dia akan berbeda. Nah itu besok akan kita lanjutkan ya. Jadi besok kita bisa kuliah lagi sekali untuk mengakhiri kegiatan di minggu ini. Minggu depan kita akan lagi ya. Jadi besok kita kuliah seperti tadi lah, bisa jamaah sholat isya. Saya akan kuliah untuk ini ya, biar untuk kegiatan lah kita daripada tidur terlalu lebih awal ya. Gitu ya Mas dan Mbak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.